Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Contoh menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Pada kolom pertama, terdapat tokoh nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Pada kolom kedua, berisi informasi tentang Pangeran Diponegoro. Informasinya yaitu, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Salah satu cara mempermudah kita dalam mengingat isi teks adalah dengan membuat tabel. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain tokoh pahlawan yang dibicarakan, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya, serta sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Contoh menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ayo perhatikan teks berikut ini. Mencegah demam berdarah. Jenar Javaid Salgi merupakan siswa kelas 4 SD Kalipancur 01, Kecamatan Ngalian, Semarang, bersama teman-temannya berkeliling di sekitar sekolahnya. Beberapa rumah mereka datangi dan warga pun menyambut dengan ramah. Mereka memeriksa tempat-tempat penampungan air di rumah tersebut, mulai dari bak mandi, ember, pot dan vas bunga, tempat minum unggas, serta tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi sarang berkembangnya jentik nyamuk. Informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut yaitu kolom pertama, judul bacaan mencegah demam berdarah. Pada kolom kedua, berisi informasi pada bacaan. Informasi yang pertama, Jenar Javaid merupakan siswa kelas 4 di SD Kalipancur 01, Kecamatan Ngalian. Informasi yang kedua, Jenar bersama teman-temannya berkeliling di daerah sekolahnya untuk memeriksa tempat penampungan air. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebelum membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang seorang pahlawan nasional, kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan lebih memahami tentang pahlawan tersebut. Kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks antara lain memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Menambah pengetahuan kita tentang teks.
Contoh membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi awal yang sudah diketahui tentang Hari Pahlawan. Informasi pertama, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Informasi yang kedua, Hari Pahlawan merupakan hari besar nasional. Informasi ketiga, peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu pertempuran melawan penjajah Belanda. Nah, setelah membaca teks, kamu jadi mengetahui informasi tentang teks lebih lanjut. Pada kolom kedua, informasi yang diketahui tentang Hari Pahlawan setelah membaca teks. Pertama, Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan nasional. 2. Bung Tomo dan rakyat Surabaya menentang kembalinya Belanda. 3. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. 4. Bung Tomo melakukan perlawanan yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November 1945. 5. Bung Tomo mengorbankan harga diri demi tanah air dan bangsa. Mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukanlah dengan percaya diri.